Halo, perkenalkan nama saya Sherina Dwialini. Saya sedang bersama. Halo, saya Ferdiza Bartelemi. Saya bekerja sebagai Corporate Communication di PT MRT Jakarta. Oke. Saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya, Kak. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik untuk masuk ke bidang public relation? Oke, ini ceritanya sebenarnya agak panjang nggak apa-apa ya. Jadi awalnya aku itu lulusan sebenarnya bukan lulusan komunikasi, tapi pada saat itu setelah mencari pekerjaan ditawarin lah untuk jadi PR di salah satu media di Jakarta. Kalau kalian tahu Net TV namanya, nah itu aku awal mula bekerja sebagai PR di situ. Tapi setelah berjalan sebenarnya melihat PR tuh benar-benar satu hal yang sangat aku sukai gitu ya, minati. Mulai dari awalnya memang kan ketemu eksternal, terus juga pekerjaannya itu benar-benar dinamis, nggak hanya monoton, kita keluar gitu kan ya, mencari partner gitu, eksternal tadi gitu. Jadi komunikasi juga sifatnya luas ya, jadi makanya kenapa sampai dengan saat ini aku memilih karirku di dunia PR seperti itu. Oke. Apa saja tugas utama seorang PR? Tugas utama seorang PR, tugas utama yang pastinya membangun reputasi perusahaan di mana tempat kamu bekerja gitu ya. Jadi selain mengkomunikasikan apa aja yang sudah dikerjakan oleh perusahaan, pencapaian-pencapaiannya, terus mengkampanyekan satu campaign juga. Jadi istilahnya kita menjaga untuk perusahaan itu tetap dalam citra positif atau reputasi yang baik seperti itu. Strategi komunikasi apa yang biasanya Anda gunakan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat? Oke, strategi komunikasi yang biasanya disampaikan untuk menyampaikan pesan di masyarakat itu ada banyak channel-channel yang kita gunakan gitu ya sebagai PR. Yang pertama pasti lewat media, itu kita juga bikin beberapa program lewat media, misalnya kayak pembuatan rilis gitu, nanti disampaikan ke media untuk disampaikan lagi ke publik kan, supaya publik bisa baca. Lalu juga ada media sosial pastinya, pasti di sini juga karena kita semua udah digitalize gitu ya, jadi pakai media sosial sebagai sarana atau channel juga untuk menyampaikan informasi kepada publik. Lalu program-program lainnya juga cukup banyak gitu ya, ada program-program misalnya kita kerjasama atau kolaborasi dengan pihak eksternal lain, misalnya dengan event-event atau misalnya dengan eksternal lah gitu ya, untuk kolaborasi bersama, bikin satu pesan yang itu juga balik lagi untuk ke publik. Nah, kita tinggal pilih aja nih mau menyasar publik yang mana. Jadi masing-masing channel itu tergantung target publiknya mau yang mana, seperti itu. Seberapa penting peran Anda dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan transportasi? Oke, pastinya penting sekali ya gitu ya, karena ini kan layanan transportasi publik, layanannya juga digunakan oleh publik. Gimana cara PR itu meyakinkan ke publik bahwa ayo kita naik transportasi juga itu naik transportasi itu juga berkaitan dengan menjaga lingkungan juga gitu. Nah, komunikasi seperti itu yang PR jalankan. Nah, untuk naik transportasi publik itu kan orang willingness-nya itu pasti berdasarkan trust gitu kan ya. Nah, trust itulah yang kita bangun dari citra positif dan reputasi dari kalau misalnya di sini MRT Jakarta gitu ya. Jadi dengan adanya trust, orang juga misalnya naik MRT udah pikirannya tuh top of mind-nya aman, nyaman, bersih, tepat waktu gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal yang dibangun oleh PR, bagaimana pesan-pesan tersebut disampaikan ke publik sehingga publik itu mau naik public transport seperti itu. Apa saja tantangan utama yang dihadapi tim PR MRT dalam menjalankan komunikasi dengan publik? Tantangan utama sebenarnya kalau misalnya in terms of MRT Jakarta gitu ya, pengalamanku itu yang sulit adalah mengubah budaya
masyarakat terutama di Jakarta gitu yang sulitnya naik public transport gitu kan. Kalian juga mungkin tahu Jakarta tuh macet banget ya. Naik public transport tuh kayaknya enggan, apalagi kalau jalan kaki. Beda kalau misalnya teman-teman di luar negeri itu semua orang udah naik public transport dan juga jalan kaki. Nah, pada saat MRT awal beroperasi itu benar-benar PR untuk tadi mengkomunikasikan supaya masyarakat tuh trust sama MRT, bahwa MRT itu tepat waktu loh, nggak seperti yang public transport yang udah mungkin orang juga nggak willing karena nggak tepat waktu, mereka buru-buru gitu ya. Nah, itu merubah budaya orang untuk menjadi suka naik public transport itu tantangan utama kita. Tapi alhamdulillah tadi dengan berbagai strategi komunikasi dan campaign edukasi gitu ya yang disampaikan oleh saya dan juga PR tim di MRT Jakarta, itu kita berhasil mengubah budaya masyarakat Jakarta untuk naik public transport. Kayak sekarang misalnya contohnya kalian kalau ke Blok M gitu ya mau jalan-jalan itu pasti lebih enak naik MRT kan, lebih simpel. Misalnya kalian naruh mobil di berbagai stasiun parkiran terus naik public transport daripada harus bermacet-macetan di kawasan Sudirman. Jadi bisa naik MRT. Kalian bisa nentuin juga waktunya untuk jalan gitu ya. Jadi itu sih tantangan terbesarnya, mengubah budaya masyarakat. Bisa dijelaskan bagaimana peran public relation di perusahaan MRT dalam membangun citra positif di masyarakat? Iya, tadi mungkin yang perannya yang sempat aku bilang juga, perannya sangat penting dan besar sekali. Itu bahkan PR itu menjadi peran utama pada saat MRT itu awal beroperasi, karena tadi membangun citra positif, trust bagi pelanggan gitu ya, itu adalah tugas PR. Sehingga tadi ya dari campaign terus kita juga berhasil merubah budaya masyarakat untuk naik public transport gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanya bagaimana perannya, ya itu ya tadi melalui komunikasi yang disampaikan ke publik dan juga campaign untuk merubah budaya publik untuk mau naik public transport. Bagaimana strategi PR MRT dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi umum? Strategi yang kita lakukan tuh banyak banget sebenarnya. Kayak tadi kita menggunakan berbagai macam channel, mulai dari media. Nah, kalau media itu kita memang ada program-program khusus yang dikhususkan untuk media. Kita biasanya tiap bulan itu ada yang namanya forum jurnalis. Nah, itu tuh kita tiap bulan benar-benar ngupdate tentang MRT Jakarta itu apa saja fasilitasnya, layanannya ke media, supaya tadi balik lagi media juga mengabarkan dan menyiarkan untuk publik baca. Nah, selain itu di media sosial juga ini salah satu channel yang paling aktif gitu ya, dan ini sangat berpengaruh besar karena mostly zaman sekarang kan orang semua terpapar media sosial gitu ya, semua channel Instagram, TikTok, X atau Twitter gitu ya. Itu semua MRT ada, tapi kita pisahkan, kita jenis-jenis kontennya kita bedakan. Misalnya kalau Instagram itu banyak di Reels, video, sama kayak TikTok. Kalau di X itu banyak by text yang cepet gitu ya, jadi teks-teks informasi yang misalnya kayak sesimpel naik MRT tuh harus gimana sih cara make ininya, bayarnya, cara tap innya seperti apa, kayak gitu. Nah, lalu dulu tuh di YouTube juga kita sering posting gitu ya untuk menyampaikan beberapa video-video edukasi, terutama kayak kalau dulu edukasi tata cara naik MRT, terus juga layanannya gimana, run-through. Orang kan kadang suka takut gitu ya, kayak pas mau naik MRT nggak tahu nih gimana caranya. Nah, itu kita juga sampaikan tata cara kayak di dalam kereta itu nggak boleh minum,
harus menjaga kebersihan, balik lagi mengubah budaya yang sebelumnya orang mungkin nggak ngantri, atau misalnya kayak naik eskalator semua harus di kiri kalau misalnya mau buru-buru baru di kanan kayak gitu. Itu konten-konten yang kita buat untuk edukasi yang pastinya dibalut dengan menarik gitu, yang bisa sesuai diserap oleh publik dengan cepat gitu ya, dan nggak membosankan. Jadi orang tuh ngelihatnya juga happy gitu ya, nyaman juga. Nah itu yang membentuk citra positif juga. Oh ternyata MRT standarnya internasional, oh kayak gini, kayak gitu, kayak nggak beda jauh lah sama yang di Jepang atau Singapura seperti itu. Itu sih strategi komunikasi yang kita lakukan. Bagaimana tim PR MRT menangani situasi krisis seperti gangguan operasional atau insiden yang berpotensi merusak reputasi perusahaan? Oke, ya tadi ya meskipun MRT Jakarta tuh tepat waktu gitu ya, tapi pasti ada aja yang namanya resiko-resiko kayak gangguan operasional, terus juga insiden-insiden yang kita nggak tahu, mungkin bukan karena kita lambat atau misalnya nggak tepat waktu, tapi mungkin karena ada faktor-faktor eksternal. Nah ini dari tim MRT Jakarta sendiri kita punya communication crisis SOP gitu ya. Kita bikin SOP juga. Nah SOP ini adalah digabungkan juga sama kita punya tim krisis sendiri, yang mana sebelum adanya krisis itu berjalan, kita sering uji coba lah gitu ya, bagaimana jika ada krisis gitu. Misalnya itu kita benar-benar real uji coba gimana sih penanganannya gitu. Nah tapi meskipun kalau misalnya ada krisis, ada banyak tahap yang dilakukan oleh PR MRT gitu ya, khususnya untuk penanganan krisis ini. Misalnya aku ambil contoh terakhir itu ada insiden di mungkin deket kampus kalian gitu ya, ada material dari crane gitu yang jatuh ke rel MRT yang menyebabkan gangguan operasional juga. Nah yang pasti yang pertama adalah PR itu harus bertindak cepat, mengkomunikasikan secara transparan ke publik apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah itu kita berkomunikasi dan berkoordinasi juga dengan tim teknis operasional. Jadi kita punya kayak grup sendiri gitu ya untuk komunikasi apa yang terjadi di teknis di lapangan. Nah setelah itu tim PR tugasnya adalah mengolah narasi untuk disampaikan ke berbagai macam channel yang kita punya. Misalnya kayak media sosial. Tadi biasanya kita kalau untuk krisis itu kita pilih kayak Instagram di story yang paling cepat, karena nggak perlu bikin desain dan yang ribet dulu gitu ya, semua by text itu di story. Terus juga di Twitter, juga di X itu paling cepet ya menyampaikan informasi by text, sehingga misalnya kita pada saat jam segitu mungkin nggak nyampe 5 menit kita udah harus menyiarkan apa yang terjadi di lapangan gitu. Kita harus misalnya informasi terjadi gangguan operasional yang menyebabkan gangguan operasional di stasiun Blok M misalnya gitu, Blok M. Nah itu setelah itu sambil juga kita membuat kita bilangnya holding statement gitu ya untuk ke media. Nah kita bikin holding statement karena kalau bikin siaran pers kan cukup panjang, jadi kita bikin yang benar-benar cepat. Holding statementnya itu berisikan apa yang terjadi di stasiun mana, 5W1H lah pokoknya ya, dan apa tindakan yang sedang dilakukan oleh tim operasional gitu. Dan utamanya kita harus memohon maaf dulu, walaupun itu bukan salah kita, tapi tetap memohon maaf karena ada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan gitu. Nah, jadi semasa krisis yang paling penting itu sebenarnya transparan gitu ya, dan cepat gitu, dan cepat. Jadi itu banyak. Jadi nanti nextnya tahapnya mungkin kalau udah udah dibetulin gitu ya, udah kembali normal, itu kita harus sampaikan lagi saat itu juga gitu. Jadi alhamdulillah kemarin juga dari pelanggan gitu ya, banyak yang menyampaikan apresiasi bahwa transparansi dan kecepatan tim PR MRT Jakarta untuk menyampaikan adanya krisis ini gitu. Jadi itu ya, kalau krisis itu poinnya adalah untuk cepat dan juga transparan seperti itu. Lalu
bagaimana proses koordinasi antara tim PR dengan departemen lain di MRT, seperti operasional dan layanan pelanggan? Iya. Jadi memang iya departemen di MRT cukup banyak gitu ya, baik di layanan pelanggan, terus juga ada di bisnis, konstruksi mungkin karena MRT juga membangun gitu ya. Nah itu koordinasinya banyak juga channelnya, yang pasti kita seringkali membuat meeting bersama untuk update gitu ya, lagi ada apa sih di tim operasional, apa yang bisa disampaikan oleh tim PR untuk ke publik gitu ya. Jadi memang kita nggak menunggu dari mereka, kita yang jalan ke mereka gitu, kita nanya, kita aktif nanya di konstruksi lagi ada pembangunan apa, lagi ada update apa, sehingga materi-materi yang tadi disampaikan oleh tim departemen lain gitu itu bisa kita sampaikan dalam bentuk produk-produk komunikasi kayak siaran pers, terus disampaikan ke jurnalis juga, lalu media sosial juga. Misalnya kita mau ada layanan baru di stasiun atau di kereta, nanti kita bisa bikinin konten seperti itu sih. Jadi kita memang dari tim PR-nya sendiri aktif untuk menyambut dari departemen lain lah gitu ya untuk materi-materi yang biasanya kita minta materi secara garis besarnya dulu. Nah setelah itu tim PR lah yang mengolah narasinya seperti apa, kampanye mau seperti apa, dan juga pesan yang disampaikan mau seperti apa. Kita olah lagi jadi strategi. Apa pendekatan PR MRT dalam menjalin hubungan baik dengan media dan pemangku kepentingan lainnya? Oke, pendekatannya cukup banyak. Jadi kita punya program-program khusus gitu ya. Misalnya kayak untuk media, kita punya program namanya Forum Jurnalis. Itu setiap bulan kita ketemu sama jurnalis-jurnalis. Sebenarnya kita mau ngupdate soal MRT Jakarta gitu ya. Apa saja perkembangannya, pencapaiannya, layanan barunya. Itu kita update. Nanti biasanya direksi itu presentasi ke media, sehingga itu medianya nanti akan memberitakan. Nah itu untuk menjaga relasi hubungan dengan jurnalis. Nah kalau dengan media sendiri itu juga ada program media visit. Biasanya MRT aktif juga ke media-media gitu ya untuk melakukan media visit, sekedar sebenarnya networking, kenalan, tapi itu juga sebagai peran penting gitu ya untuk menjalin hubungan dengan media dan pemangku kepentingannya gitu. Lalu juga nggak cuma dari jurnalis dan medianya aja, tapi MRT Jakarta juga melakukan pendekatan dengan pemimpin redaksinya. Jadi pemimpin redaksi media juga kita jalin relasinya gitu ya. Kita juga ada forum pemimpin redaksi, itu 1 tahun sekali, annual. Biasanya ini lebih strategikal lah untuk pembahasannya. Nah ini biasanya sama direksi atau mungkin kita undang bisa jadi sampai gubernur gitu ya untuk bincang-bincang aja sebenarnya secara strategikal tentang transportasi publik di Jakarta. Itu juga bentuk penting gitu ya, karena biar mungkin redaksinya juga tetap dekat dengan kita, sehingga nanti ini balik lagi sih berkaitan nanti misalnya ada krisis atau apa gitu ya, kalau kita udah kenal dengan medianya itu dengan mudah juga kita bisa minta tolong bantuan untuk menyiarkan berita, atau mungkin ada berita-berita yang suka clickbait ternyata isinya salah gitu ya. Kita kalau udah kenal dengan jurnalis sampai ke pemimpin redaksinya, itu kita punya hak untuk membetulkan gitu loh, yang mana yang benar, jangan clickbait, jangan jadi negatif gitu ya. Jadi merubah tone-tone negatif menjadi positif gitu, seperti itu. Jadi media itu juga banyak. Nah sama satu lagi sebenarnya kita ada program untuk media, namanya Media Fellowship Program. Ini juga salah satu program yang signature-nya MRT lah gitu ya. Jadi ini program yang sangat diminati oleh teman-teman jurnalis karena ini kompetisi. Jadi jurnalis kita kompetisikan untuk mengikuti kelas-kelas. Nantinya pemenangnya ada 5 jurnalis pemenang tiap tahunnya kita berangkatkan ke luar negeri untuk studi benchmarking.
Nah, balik lagi sebenarnya studi benchmarkingnya itu balik lagi untuk kita kan studi benchmarking soal transportasi lah gimana di luar negeri. Nah, itu juga untuk sebagai produk berita yang mereka keluarkan untuk MRT Jakarta juga sebenarnya. Jadi mereka membandingkan sebenarnya MRT Jakarta tuh beneran udah standar internasional atau belum sih gitu kan, karena mungkin mereka bikin berita nggak tahu nih di luar tuh seperti apa. Nah, kita bawa ke sana, kita kasih hadiah untuk tadi studi benchmarking untuk melihat transportasi di luar seperti apa. Paling sering sih kita ke Jepang, terus juga terakhir itu kita coba lihat ke Taiwan dan Korea juga seperti itu. Bagaimana PR memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk berkomunikasi dengan penggunaan dan publik? Nah, ini yang sempat aku bilang juga gitu ya, media sosial ini salah satu platform yang cukup berperan penting dalam mengkomunikasikan campaign-campaign ke publik gitu ya, dari apa yang sudah PR MRT buat produk-produknya, kayak misalnya konten-konten, nah itu kita siarkan di media sosial. Nah, kalau media sosial sendiri sebenarnya kita diferensiasikan gitu ya untuk penggunaannya, karena balik lagi tiap media sosial atau tiap platform itu beda-beda nih target marketnya. Kayak Instagram ya mungkin ya mix gitu ya. Kalau TikTok kan mungkin seumur-umur kalian semua nih yang make gitu ya. Terus kalau Twitter itu lebih ke kayaknya diskursus yang serius banget gitu ya, diskusi-diskusinya gitu. Jadi kita menyesuaikan sama target market dari platform tersebut, algoritmanya seperti apa. Nah, jadi kayak misalnya di Instagram kita seringkali bikin reels, terus juga bikin kompetisi-kompetisi juga gitu. Jadi engagementnya cukup besar sih gitu. Dan juga foto-foto gitu ya. Kalau di Instagram mungkin foto-foto yang fotografi banget itu kita juga sering naikin gitu. Sedangkan kalau misalnya di Twitter itu biasanya buat bales-balesin keluhan-keluhan sih, itu mostly banyak misalnya kayak MRT kurang ini itu paling banyak tuh memang disampaikannya lewat Twitter sama publik seperti itu. Terus juga kita punya banyak program-program dan engagement gitu ya di media sosial. Terakhir kita bikin lomba sayembara jingle MRT. Nah, itu jingle juga kita share-nya di media sosial, dan alhamdulillah waktu itu sempat viral di TikTok gitu ya, karena banyak banget yang ikutan di TikTok. Nah, jadi banyak kreator-kreator lah yang bikin jingle, sampai pada akhirnya kita udah menentukan pemenangnya lah gitu. Waktu itu memang pemenangnya tuh kayak influencer TikTok gitu lah gitu. Jadi itu program-program yang mana setiap tahunnya bisa berubah gitu, menyesuaikan apa campaign kita saat itu lagi apa gitu sih. Tapi overall kita menggunakan semua media sosial dan platform digital yang ada sekarang. Oke, berikutnya ada apa langkah-langkah yang dilakukan PR MRT untuk menyampaikan informasi perubahan jadwal atau gangguan layanan kepada penumpang secara efektif? Oke, jadi kalau informasi perubahan jadwal sama gangguan itu kadang sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kalau untuk informasi perubahan jadwal dulu ya, informasi perubahan jadwal biasanya kita juga kadang misalnya ada jadwal yang lebih panjang gitu, atau misalnya kita tetap remind MRT Jakarta tuh buka dari jam 5 sampai jam 12 kayak gitu. Kadang kan orang juga suka lupa gitu, atau yang mungkin first time nggak tahu gitu naik MRT itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus juga yang paling penting itu keberangkatan awal, jadwalnya, exact time-nya, sama keberangkatan terakhir gitu ya. Nah, itu kita sampaikan melalui konten di media sosial. Konten di media sosial itu kita buat sedemikian rupa, jadi kayak berupa poster, yang mana posternya juga bentuknya menarik dan yang pastinya harus mudah dipahami oleh publik gitu ya, dengan mungkin walaupun poster isinya nggak terlalu banyak informasi yang disampaikan, sifatnya lebih ke seamless, jadi orang juga kalau misalnya membaca tabelnya itu lebih enak gitu ya. Jadi dengan desain grafis itu kita sampaikan informasi jadwal.
Lalu juga kita sebenarnya punya website, itu juga tim PR MRT yang mengelola. Websitenya ini juga dibuat sedemikian rupa supaya UI UX atau experience publik untuk melihat jadwal via website itu bisa seamless, bisa mudah gitu ya. Jadi mereka bisa kalau di website MRT itu kalian cuma tinggal pilih kalian mau dari mana, misalnya stasiun Bundaran HI ke Blok M. Nanti di situ pas di search di jam terdekatnya, nanti ada jam terdekat, keberangkatan terdekatnya seperti apa, terus juga tarifnya apa. Jadi benar-benar lengkap. Kalian mungkin kalau mau coba bisa gitu. Jadi di situ lengkap, kalian cuma tinggal nulis aja stasiunnya di mana. Nah itu salah satu bentuk juga untuk mengurangi komplain juga ya sebenarnya, daripada nanya di medsos, mereka tinggal masuk website aja untuk tahu jadwal keberangkatan selanjutnya seperti apa. Tapi kalau ada gangguan tadi ya seperti yang aku bilang, karena sifatnya harus cepat, jadi yang bentuknya by text aja. Biasanya kita by story, instastory. Gangguannya ada di stasiun apa, dan mungkin kalau ada estimasi berapa lama gangguannya itu harus disampaikan juga. Terus sama di Twitter juga sih gitu. Jadi kita pakai Twitter dan instastory aja yang paling cepat untuk orang lihat gitu ya untuk gangguannya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah PR MRT pernah menjalankan kampanye khusus untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dalam menggunakan MRT? Bisa dijelaskan? Pastinya pernah gitu ya, karena itu hal yang penting. Yang pertama itu sebenarnya pada saat mulai operasi itu kita bikin beberapa series video animasi gitu ya. Kita punya nama ikon namanya Marty gitu ya, kesingkatan ya kepanjangan dari MRT gitu, Marty. Icon ini memang mostly target marketnya tuh anak-anak, karena ya kita juga pengen mengedukasi semua kalangan gitu ya, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah kita punya video animasi ini dan berupa series kita naikkan di YouTube. Itu gimana sih cara naik MRT, terus juga jika ada bencana gitu ya, atau insiden, bagaimana cara evakuasinya, itu kita jelaskan juga lewat video atau konten-konten di YouTube. Terus bagaimana tata cara untuk menggunakan alarm-alarm darurat yang ada di stasiun gitu ya jika terjadi bencana. Jadi kita juga punya campaign namanya Tertib Bersama. Nah Tertib Bersama ini campaignnya adalah untuk mengajak orang juga untuk tertib gitu ya di naik MRT, gimana caranya tadi tidak harus antri, tidak desak-desakan, terus juga naik eskalator juga harus bergantian, seperti itu sih. Jadi itu juga bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran keselamatan, seperti itu kampanye. Apakah ada contoh kampanye PR MRT yang menurut Anda sangat sukses? Apa kunci keberhasilannya? Salah satu campaign yang paling sukses menurut kita adalah campaign Ubah Jakarta. Jadi Ubah Jakarta ini memang dari awal MRT Jakarta beroperasi itu yang disampaikan ke publik, campaign yang kita sampaikan. Balik lagi kuncinya adalah MRT Jakarta berhasil mengubah budaya masyarakat untuk naik transportasi publik, karena itu pesan dari Ubah Jakarta sebenarnya itu. Ya sampai sekarang alhamdulillahnya berhasil, karena pelanggan itu atau penumpang itu bisa dengan tertib naik MRT Jakarta, terus juga mau beralih dari naik transportasi pribadi menjadi transportasi publik. MRT Jakarta juga sebagai bagian dari lifestyle-nya masyarakat di Jakarta gitu ya. Kalau teman-teman tadi mau meeting bisa di sepanjang jalur MRT, terus juga mau ke event atau mau nyari makanan di Blok M gitu ya, itu juga part of Ubah Jakarta. Jadi Ubah Jakarta ini sebenarnya nggak cuma campaign tapi juga gerakan gitu ya, gerakan untuk mengubah Jakarta lewat naik public transport. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa visi dan rencana ke depan bagi tim PR MRT dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan layanan transportasi publik? Ya, kalau dari tim PR MRT sendiri, visi misi kedepannya itu nggak cuma sebagai PR yang kalau mungkin teman-teman lihat cuma urus siaran pers aja, atau cuma bikin
ya rilis atau konten gitu ya. Tapi PR MRT ini benar-benar kedepannya visinya adalah menjadi PR yang lebih strategikal. Nah, strategikal di sini ini nggak cuma buat perusahaan aja, tapi balik lagi karena MRT Jakarta juga adalah entitas atau perusahaan di bawah Pemprov DKI Jakarta gitu ya. Jadi kita juga membantu Jakarta ya gitu ya untuk mengenalkan Jakarta sebagai kota global seperti itu. Jadi lebih strategikal, lebih besar dan juga berkelanjutan seperti itu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya hari ini. Senang bisa berbagi dan mengenal lebih dalam tentang MRT Jakarta. Semoga bisa bergabung dan berkontribusi ke depannya. Oke, terima kasih. Terima kasih.